A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang terkait dengan Nabi Khatam Rasulullah Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini kita pilih sebab pada hari ini adalah merupakan hari kelahiran beliau, hari wilada beliau yang jatuh pada tanggal 17 Rabiul Awal. Tentunya ini salah satu pandangan, yaitu pandangan yang dianut dan diyakini oleh komunitas Muslim Syiah. Adapun komunitas Muslim Sunni, mereka meyakini bahwa kelahiran Nabi jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, saya pikir perbedaan tanggal kelahiran ini bukanlah sesuatu yang mesti dibesar-besarkan dan dipandang sebagai dimensi yang negatif, tapi bahkan kita bisa memandang sebagai sesuatu yang positif. Yakni kita bisa melakukan serangkaian acara memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal dan juga sampai tanggal 17 Rabiul Awal. Ya, semakin istilahnya banyak kita membuat rangkaian acara memperingati hari kelahiran beliau, maka masyarakat Muslim akan semakin mempunyai perhatian terhadap nabinya, dan semakin akan terbangunlah kecintaan kepada Nabi mulia Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada hakikatnya memperingati hari kelahiran ini suatu refleksi kecintaan dan rasa berterima kasih kita kepada beliau yang mana telah mempertaruhkan segala apa yang dimilikinya di dalam membawa risalah akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat fenomena dan tabiat manusia terhadap orang-orang yang berjasa, ya mereka memperingati hari kelahirannya, memperingati hari wafatnya dan lainnya. Ya, tentu kita kaum muslimin di dalam hal ini merupakan suatu hal yang semestinya kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan nikmat paling besar yang Allah karuniakan kepada umat manusia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, dan nikmat Tuhan ini kita harus perbincangkan, kita harus utarakan. Kita semua tentunya menyepakati bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan makhluk paling sempurna, maujud mungkin paling sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak dalam berbagai penjelasan riwayat serta dalam berbagai bahasan di literatur irfani dan sufistik, beliau merupakan
paling awal ciptaan Tuhan, yakni cahaya beliau merupakan ciptaan paling awal Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal yang diciptakan Allah adalah cahayaku. Awwalu ma khalaqallah nuri. Nah, di sini kita melihat bahwasanya ya beliau mengungkapkan cahayanya merupakan paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Diriwayatkan pula bahwa Amirul Mukminin Ali alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menciptakan langit dan bumi, arsy dan kursi, lauh dan kalam, surga dan neraka. Dan sebelum dia menciptakan Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, Daud, dan Sulaiman alaihimussalam. Tentu ungkapan ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun dalam alam syahadah atau dalam alam materi ini diutus Tuhan sebagai paling akhirnya nabi, akan tetapi dalam alam batin beliau merupakan paling awalnya nabi, bahkan paling awalnya makhluk. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya sudah nabi, di mana Adam alaihissalam, Adam Abu Bashar masih di antara air dan tanah. Kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i watin. Ya, jadi beliau sudah nabi sementara hasrat Adam masih di antara air dan lempung tanah. Tentu ini menggambarkan tentang kedahuluan beliau dari dimensi batin. Akan tetapi dalam dimensi lahir, ya Nabi Adam merupakan manusia pertama dan sekaligus sebagai Nabi ilahi yang diutus. Juga kita menjumpai riwayat di mana beliau berkata, ini istilahnya hadis qudsi, karena Tuhan yang berkata, laulaka lama khalaqtul aflak. Sekiranya bukan karena engkau Muhammad, tidaklah aku ciptakan aflak. Ya, di dalam filsafat kita mengenal ada yang disebut sebagai sebab akhir illa ghai, yang merupakan tujuan dari pengadaan. Nah, beliau merupakan illa ghai, ya. Makanya tujuan daripada karena beliau merupakan tujuan, maka alam semesta ini dicipta Tuhan, yakni untuk kemunculan, untuk keeksistensian beliau, maka alam diciptakan. Ya, kita semua tentu memahami bahwasanya alam raya ini lebih dahulu daripada wujud manusia secara lahir. Akan tetapi
secara batin dalam perspektif insan kamil, ya maka manusia itu lebih dahulu daripada alam. Makanya ya kadang manusia insan kamil ini disebut sebagai insan kabir, alam insan sagir. Ya, tapi di alam materi secara sesuai dengan kondisi kematerian ya tentu manusia adalah insan sagir dan alam adalah insan kabir. Atau istilah lainnya alam makrokosmos, ya. Manusia adalah mikrokosmos. Nah, sesuai tafsiran daripada Ayatullah Syekh Jaudi Amuli, perkara ini menyebabkan Tuhan memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, saya paling awalnya orang yang berserah diri. Ya, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Ayat 163 surah Al-An'am. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Oleh karena itu, ya, maksud dari paling pertama berserah diri adalah paling pertamanya zat dari zat makhluk, yang mana keawalan ini atau kepertamaan ini juga terkadang disebut keawalan tingkatan atau martabat. Tuhan sama sekali tidak menunjukkan ungkapan awalul muslimin, yaitu pertama-tama yang berserah diri bagi para anbiya yang lain. Kendatipun Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki kedahuluan zaman dan merupakan tonggak dari silsilah agama Ibrahimi, ya, dan beliau bermohon kepada Tuhan, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka serta menyucikan mereka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sesuai sebagian dari narasi mengatakan, saya putra Nabi Zabihin, ya, saya putra Nabi yang disembelih, yakni putra Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan berbagai keutamaan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Tuhan tidak berkata kepadanya, katakanlah saya orang pertama-tama yang berserah diri. Bahkan kepada Nuh alaihissalam yang merupakan syekh para nabi, dan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi Abul Bashar, bapak moyang manusia, itu tidak dialamatkan ungkapan awalul muslimin kepada mereka. Jadi satu-satunya nabi yang Al-Quran sebutkan sebagai awalul muslimin hanyalah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa keawalan
yang dimaksud di sini tentulah bukan keawalan zaman dan bersifat historis. Sebab jika yang dimaksud keawalan zaman, maka setiap nabi dinisbahkan kepada kaumnya adalah awalul muslimin. Dan para nabi alaihissalam terdahulu juga secara lebih layak dipandang sebagai misdak dari keawalan zaman dan historis ini. Dengan demikian, kalam Tuhan yang hanya ditujukan kepada Nabi Islam dengan mengatakan, katakanlah bahwa saya awwalul muslimin, saya adalah orang yang pertama berserah diri, dikarenakan beliau adalah emanasi atau manifestasi awal hak subhanahu wa ta'ala. Yakni dalam tingkatan eksistensialnya, dalam tingkatan manifestasinya, tidak seorang pun yang menempatinya dan menyamainya. Ya, jadi sebagaimana kita juga tinjau di dalam surah Al-An'am ini, Tuhan memerintahkan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, jadi Tuhan memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan bahwa segala aktivitas, ibadah, hidup dan matinya hanya diperuntukkan bagi hak subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang yang ingin mencapai atau dekat kepada makamnya mestilah mengikutinya dan menapaki jalan seperti yang dilaluinya. Karena itu kita mesti bertauhid sebagaimana tauhidnya yang murni dan sejati, yakni tidak ada secuil pun kebatilan yang mendatanginya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dengan itu, sebagaimana yang kita uraikan, beliau pemilik makam awwalul muslimin, di mana makam ini mencakup serangkaian makam keawalan lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak menyatakan kepada seluruh makhluk dan manusia bahwa awwalu ma khalaqallah nuri, yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah cahayaku. Maka yang pertama sadir dan yang pertama zahir adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hanya beliau yang menduduki makam awwalul muslimin. Berasaskan ini, kedudukan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersamai oleh satupun di antara seluruh makhluk dan manusia, baik itu para malaikat,
para nabi, apalagi manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Karena itu dari sudut pangkal penciptaan makhluk dan manusia, tidak satupun maujud yang telah datang seperti beliau, dan tidak akan apa istilahnya ada maujud yang akan menyamai kedudukan dan makam beliau. Dia adalah yang paling utama dan paling sempurna, dan dari sudut sejarah manusia tidak satupun manusia yang telah datang dan akan datang yang seperti keutamaan dan kesempurnaannya. Dia adalah paling akhir dan puncaknya kesempurnaan manusia, sebab dia adalah khatam al-anbiya. Jadi maksud juga di sini kekhataman tiada lain bahwa seluruh apa yang akan didapatkan manusia, kedudukan dan makam di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu semua beliau sudah lewati dan raih. Ya, jadi makanya beliau adalah khatam para nabi alaihissalam. Dengan demikian, setiap orang yang berjalan di atas jalannya, mengikuti tapak-tapak dan jejak-jejaknya, maka orang itu telah memilih jalan yang terbaik baginya. Dan setiap orang yang menjadikannya pemimpin serta teladan hidup dan matinya, niscaya dia telah memilih jalan hidup dan mati yang paling baik dan paling sempurna. Tuhan mengisyaratkan tentang hal ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi pada diri Nabi terdapat teladan sempurna. Keteladanan Nabi biasanya kita membatasi hanya dari dimensi akhlak beliau. Tapi pada hakikatnya keteladanan Nabi SAW itu mencakupi seluruh dimensi yang terdapat pada manusia. Ya, keteladanan dalam pikiran, keteladanan dalam maknawiyah, keteladanan dalam ibadah, keteladanan dalam kehidupan masyarakat, keteladanan dalam kehidupan keluarga, dan berbagai keteladanan itu terdapat pada cerminan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, siapa yang masuk di dalam sair suluk mengikuti dan menapaki jalannya, niscaya dia akan mencapai perjalanan yang dilewatinya dan akan melewati perjalanan yang dilewati oleh umat-umat terdahulu. Ya, sehingga ia akan meraih kedudukan dan keutamaan dibanding daripada umat-umat Nabi terdahulu. Ya, oleh karena itu Tuhan juga mengisyaratkan tentang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu khaira ummatin, ya, ukhrijat linnasi. Jadi kamu ini adalah ya paling baiknya umat. Ya, jadi kaum muslimin pada hakikatnya dia akan menjadi umat yang terbaik karena mempunyai nabi yang paling baik. Dia akan menjadi umat yang paling sempurna
karena mempunyai nabi yang paling sempurna. Tentu dengan catatan bahwa umat ini, yakni kaum muslimin ini benar-benar mengikuti risalah beliau, mengikuti ajaran beliau, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, mengikuti hukum-hukum, mengikuti akhlak dan berbagai dimensi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya pikir sampai di sinilah kita punya pembahasan. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendapatkan berkah ilahi yang merupakan refleksi kecintaan kita dan kesyukuran kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.